Angka kejahatan di dalam taksi baik yang menimpa penumpang maupun sopir taksi terus meningkat. Kriminolog dari Universitas Indonesia, Kisnu Widakdo menilai tindak kejahatan di dalam taksi sudah terjadi sejak dahulu. Namun hingga kini tidak ada solusi efektif guna mencegah kejahatan tersebut. Dalam 6 bulan terakhir, tercatat rata-rata 5 kali kejahatan dalam taksi per bulan. Kasus terakhir menimpa sopir taksi ekspres di Serengseng, Jakarta Barat. Sepasang muda-mudi menganiaya sang sopir lalu merampas taksinya. Oleh karena itu, disarankan agar pihak taksi memakai teknologi pengamanan yang ada di dalam taksi, di mana ancaman kejahatan bukan hanya untuk para penumpang, melainkan juga para supir taksi. Organisasi Pengusaha Angkutan Darat atau Organda juga meminta pengusaha taksi meningkatkan keamanan armadanya dalam melakukan operasionalnya. Selain itu, pihak kepolisian juga dianggap sering lalai dalam menjamin keamanan dalam taksi. Mulai dari minimnya keberadaan petugas di jalan hingga banyaknya berkeliaran taksi ilegal. Bagaimana upaya meredam aksi kejahatan dalam taksi? Untuk membahasnya di studio telah hadir Brigjen Polisi Agus Rianto, Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Hubungan Masyarakat Polri, dan Ibu Mintarsih, pengusaha dan pengamat transportasi. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda memberikan komentar lewat SMS ke 0858 1425 9889. Anda juga bisa menelpon melalui nomor interaktif di 02152900308 atau 02152900311. Saya ke Ibu Mintarsih dulu, ini sebagai pengusaha taksi dan juga pengamat transportasi. Ini kalau dari tempat Ibu sendiri, banyak nggak kejadian-kejadian kejahitan yang melibatkan taksi di tempat Ibu? Banyak sih tidak, tapi selalu ada saja. Selalu ada saja. Ada yang ringan. Misalnya tidak dibayar, ada yang lebih berat. Itu ringannya biasanya dengan ancaman ya? Ya, bukan karena maaf Pak, saya nggak punya uang gitu, nggak gitu ya? Ya, kadang-kadang mereka keluar begitu saja. Kadang-kadang mereka mengancam, ya tergantung orangnya, macam-macam. Itu setiap bulan pasti ada laporan seperti itu? Nggak setiap bulan. Nggak setiap bulan, tapi kadang-kadang tergantung musim-musimannya. Musim-musiman seperti apa tuh? Kadang-kadang bisa terjadi cukup sering. Jadi di sini tinggal bagaimana pengusaha ikut secara aktif untuk coba mengatasi dengan memberikan penjelasan pada pengemudi tipe apa yang mereka harus hati-hati, dan sebetulnya ada suatu kode dan kode itu juga diketahui oleh polisi, diketahui oleh banyak masyarakat. Dulu waktu lama sekali polisi suka membantu, kalau lihat merah kan suka dibantu, tapi belakangan mungkin karena terlalu padat juga perjalanan, jadi agak sulit. Kurang memperhatikan jadinya ya? Ya, bukan kurang memperhatikan, mungkin tenaganya juga kurang. Jadi harus sesama pengusaha taksi atau dalam intern taksi itu sendiri, antar pengemudi harus membela, saling membela. Nah Pak Agus, ini kalau kita melihat apa yang terjadi, mungkin memang jumlahnya seperti yang Bu Mintarsih katakan, tiap bulan di tempatnya Bu Mintarsih memang tidak selalu ada laporan gitu. Tapi namanya kejahatan di dalam taksi, baik kepada sopir dan juga penumpang, ini selalu saja ada kejadiannya. Nah ini gimana Polri menyikapi hal ini? Ya tentunya tadi Mas Rudi sudah menyampaikan ya bahwa peristiwa kejadian di taksi itu tidak hanya dilakukan oleh penumpang, tapi juga pernah dilakukan juga pengemudi. Terlepas ini taksi apapun, kita tidak bicara merek ya, ini kasusnya beberapa kali kejadian. Nah ini tentunya kita semua berperan di situ. Ya, apabila pelakunya adalah penumpang, tentunya tadi Bu Mintarsih sudah menyampaikan ada kode-kode yang memang dimiliki oleh setiap perusahaan dan hanya mereka yang tahu. Dengan perusahaan itulah bisa mengkomunikasikan dengan kita. Nah seandainya mereka yang melakukan, tentunya si korban ini walaupun pernah juga kejadian beberapa waktu yang lalu memang posisi pelaku ini sudah siap di dalam taksi, ya masih hangat mungkin diingatan kita beberapa waktu yang lalu masuknya lewat bagasi yang dibolongin. Nah itu mungkin kita agak kesulitan, dalam artian kita ini penumpangnya gitu ya, penumpangnya. Namun demikian masih ada waktu dalam artian untuk bisa melakukan langkah-langkah pencegahan bagi para penumpang. Yang disarankan? Ya tentunya kan paling tidak kita yang pertama itu begitu kita mau memberhentikan taksi, kita tahu dulu taksinya apa. Kemudian pada saat kita masuk,
kita lihat pasti ada name tag-nya kan itu. Name tag-nya pasti ada. Kemudian pada saat kita punya kesempatan untuk melihat, mungkin walaupun dari kaca spion agak kecil ya, kelihatan seperti apa sih wajah pengemudi, paling tidak kita akan ingat gitu kan, akan ingat name tag-nya sudah jelas, ada data identitasnya. Nah kemudian apabila pada saat melaju mencurigakan, ini bisa juga kita minta berhenti di tengah jalan kan, oh ini nggak bener ini. Kita harus punya perasaan apa namanya ya itu, waspada sendiri ya. Tadi di awal saya juga kurang sependapat pernyataan dari yang disampaikan tadi bahwa ya paket tadi bahwa polisi tidak bisa menjaga keamanan taksi. Itu pernyataan dari orang. Kita sudah pasti tidak bisa karena kita tidak juga bisa berada di dalam setiap taksi kan begitu. Kecuali kita merangkap jadi supir taksi mungkin bisa. Nah kemudian yang kedua, ya kalau alasan keterbatasan memang betul kami keterbatasan. Saat ini kami satu. Dan biasanya juga pelaku itu memang sengaja membawa taksi itu ke wilayah-wilayah antara lain seperti itu, Mas. Itu yang ketiga itu apa hambatan yang mungkin kita akan lakukan. Tapi kan begini, masyarakat tahu call center Polri dimanapun ada, kantor polisi banyak yang di sepanjang jalur itu bisa diinformasikan. Hanya tadi kita ya bagaimana peran serta kita semua, ya kami juga tidak bisa menyerahkan semuanya kepada masyarakat, kami juga harus ambil bagian dalam hal ini karena keamanan itu walaupun menjadi tanggung jawab bersama, kami digaji untuk menciptakan itu bersama-sama dengan masyarakat, sehingga kami juga harapkan peran serta masyarakat. Nah ini kasus-kasus yang lebih banyak terjadi ini kalau menurut catatan apakah memang melibatkan supir, artinya yang menjadi kriminalnya atau supir yang menjadi korbannya? Tadi saya sudah kemukakan Mas Rudi bahwa ada beberapa kasus terkait dengan kejahatan di taksi. Beberapa waktu yang lalu pelakunya supir dengan teman-temannya. Nah yang kemarin di Jakarta Barat itu memang penumpangnya, pelakunya. Tapi kalau lihat lagi ini benar atau tidak, kita kan hanya berdasarkan keterangan dari para pelaku yang kita dapatkan itu. Bahwa memang dari mereka ini tidak sama sekali punya keinginan untuk merampas. Tidak ada? Atau merampok, ataupun melakukan kejahatan terhadap taksi itu. Tapi? Hanya memang mereka ini dalam kondisi keuangannya yang tidak punya. Pada saat berangkat dari pemberangkatan awal, uangnya hanya cukup untuk pemberangkatan, untuk tiba di lokasi akhir. Nah pada saat kembali ini itu tadinya mau bertemu dengan temannya. Ternyata yang ditunggu tidak datang, spontan melakukan niat itu. Kalau kita lihat kondisi, kita sudah komunikasikan dengan pihak keluarganya dari kasat mata, tapi tergantung lagi. Saya selalu katakan niat itu hanya yang bersangkutan sama Tuhan yang tahu. Ya, tapi kalau dilihat dari kasat mata amat sangat kecil kemungkinannya kalau yang bersangkutan ingin menguasai ataupun melakukan hal-hal kejahatan terhadap itu. Itu bisa kita buktikan sejak dari awal, pada saat dia mengambil alih taksi, dia tidak bisa mengemudi sebetulnya. Tidak bisa mengemudi? Tidak bisa mengemudi, makanya terjadilah merusak akhirnya kan, nabrak sana sini, akhirnya mobil terbalik. Gitu. Oke, nah Bu Mintarsi, ini kalau kita bicara soal keamanan dan kenyamanan penumpang juga. Kalau di tempat Bu Mintarsi itu apa yang biasa dilakukan untuk menjaga ya artinya kenyamanan dan juga keamanan, antisipasinya apa yang dilakukan? Pertama, pengemudi harus diberikan pendidikan, harus diberikan pengarahan bagaimana mendeteksi bagaimana kejadian-kejadian yang ada, lalu bagaimana sistem pengamanan dari kita, apa yang bisa dibantu oleh kita. Kemudian pada pengemudi lain, kita harapkan bahwa juga membantu seoptimal mungkin. Bantuannya seperti apa maksudnya? Jadi kalau ada suatu kode, suatu yang dalam bahaya. Kodenya seperti, contohnya ada seperti apa? Kita bisa lewat radio, kita bisa memberikan suatu nada-nada yang berbahaya. Kita juga bisa pakai lampu merah di atas lampu tanda bahaya. Dan kalau itu terjadi, jangan terlalu mengharapkan masyarakat. Dulu masyarakat bantu, sekarang kurang. Jadi dari taksi-taksi lain masih suka ada bantuan. Tapi yang jadi paling harus kita andalkan adalah bantuan dari kita sendiri. Intern
pengemudi. Lalu Dan perusahaan ya? ya, lalu sebaiknya dari polisi juga. Jadi dari polisi bukan penangkapannya saja, tapi pentuntasan. Penuntasan seperti apa maksudnya, Bu Mintarsih? Misalnya jika sudah diketahui ada suatu permasalahan, diikuti sampai akhir. Jangan hanya, oh ini alasannya begini. Mana ada orang yang mengatakan, saya ini memang penjahat, dan saya memang senang untuk merampok taksi, kan tidak ada demikian. Artinya gimana? Kan ini kan sebetulnya setiap kejadian itu kan pelakunya sudah ditangkap gitu. Apakah ini dianggap belum tuntas kalau menurut Bu Mintarsih? Kita lihat latar belakangnya, bukan kebohongannya. Kadang-kadang apalagi dulu lebih ekstrim, jumlah kecil saja dirampok. Untuk apa? Kita harus pikir juga, apakah betul untuk Karena makan? kebutuhan uang gitu. Apakah betul? Kalau jumlah besar barangkali kadang-kadang memang betul. Kadang-kadang orangnya pemakai narkoba misalnya, maka dia tidak berpikir panjang. Dan Kalau yang kadang-kadang kemarin bahkan ngerampok untuk pergi clubbing kan? kita nggak tahu apakah itu alasan yang sudah disiapkan sebelumnya. Oke. Apalagi kita lihat Ada yang mengatakan bahwa ada unsur ini diperintah atau ada persaingan usaha semacam itu. Itu yang banyak Baik. dicurigai di kalangan pengusaha. Baik, Bu Karena- Mintarsih, kita akan sambung ini di segmen berikut. Pak Agus, kita sambung nanti.